Halo Sobat Trikantor, kembali berjumpa dalam belajar bersama Microsoft Excel. Ya, kita sampai kepada bagian kedua dari aneka shortcut pada Microsoft Excel. Nah, di sini kita akan lanjut ke shortcut berikutnya yaitu Ctrl F dan Ctrl H. Apa fungsinya Ctrl F dan Ctrl H? Ctrl F dan Ctrl H fungsinya untuk menampilkan kotak find and replace. Sama, baik Ctrl F maupun Ctrl H menampilkan kotak yang sama, hanya kalau Ctrl F tampilannya langsung menuju tab find. Sedangkan kalau Ctrl H menuju tab replace. Ya, satunya find, yang satunya replace ya. Hanya menghemat satu langkah saja sih sebenarnya. Kita tinggal mengklik tab tersebut. Bedanya apa? Kalau find dia hanya mencari kata atau karakter yang kita ketik. Tapi kalau replace dia mencari sekaligus mengganti dengan karakter yang kita mau. Ya, di sini ada pilihan replace all, ganti semuanya. Replace artinya ganti satu per satu ya, nanti dia akan mengarahkan ya. Misal seperti ini. Ya, kita ingin mencari kata kontrol ya dan mengganti dengan namanya kontrol ya. Nah, ketika kita pilih replace ya. Sorry, sebelumnya saya save dulu supaya gampang nanti kita kembali. Oke, kita punya checkpoint begitu ya. Jadi ketika kita klik replace all, semua kata CTRL akan berganti kata kontrol ya. Dan di sini akan kelihatan box dialog tampil all done. Artinya semua sudah diganti. Kami sudah membuat penggantian sebanyak 25 kali. Jadi ada 25 kata CTRL yang diganti dengan kontrol ya, atau ada 25 kata CTRL yang ditemukan. Nah, kita undo ya. Kemudian kita bandingkan apa yang terjadi kalau kita lakukan replace satu persatu. Oke. Ya, ketika kita mengklik replace, bukan replace all, dia akan mengganti pada layar yang tampak dulu. Pada sheet atau ya sheet yang tampak di layar, dimulai dari kiri atas, sel paling kiri atas, dia akan mencari karakter CTRL ya. Ketika tidak ada, dia akan bergeser ke bawahnya dan seterusnya sampai semua karakter CTRL di sheet ini berganti menjadi kontrol ya. Jadi manual sekali ya. Ini kalau kita tidak yakin gitu ya. Ya, kita kembalikan. Ya, di sini. Baik, itu tadi replace dan replace all. Ya. Jadi kalau find all sama find next ini juga sifatnya sama. Find all itu dia langsung mencari semua karakter atau kata dan menampilkan dalam bentuk list di bawah seperti ini. Nah, begini ya. Jadi kita bisa memilih kita mau yang mana, kita mau melihat yang mana. Kalau find next ini satu persatu. Dan mirip sama replace. Find all mirip sama replace all. Ya, gitu. Oke, itu dia untuk Ctrl F dan Ctrl H. Selanjutnya kita bergeser ke shortcut berikut. Ya, ini bagian keluarga shortcut untuk mengisi atau mengedit sel, gitu ya. Saya sebut mengisi atau mengedit sel. Ya, jadi mengisi itu maksudnya kalau sel itu kosong awalnya. Mengedit kalau artinya di situ sudah ada. Ya. Jadi ketika kita ingin mengisi atau ingin menambahkan misalnya F2 ini
ingin saya tambahkan dengan kata tombol. Nah, gimana caranya? Memang betul kita bisa double klik, ya. Kita bisa juga melakukan F2. Hasilnya sama, ya. Mungkin kita ketik di sini tombol F2. Demikian jadi, ya. Di F2 atau double klik. Kemudian Shift F2 adalah mengisi atau mengedit komentar atau komen. Nah, komen itu ada di mana tandanya? Ada di sini. Ini kalau teman-teman lihat di layar, ini ada segitiga merah di sudut kanan atas. Ini artinya sel ini mengandung komentar. Ya, ini dia komentarnya nampak ya ketika kursor kita arahkan ke sel itu. F2 adalah salah satu tombol function. Nah, ini bagaimana caranya mengedit dengan klik shift, kemudian dikombinasi dengan F2. Nah, ya, jadi dia langsung masuk ke situ. Ya, ini kalau sudah ada komennya ya. Nah, sekarang kalau belum ada, ya dia akan nambahkan. Ya, jadi ketika kita klik tombol yang sama, shift F2H, dia akan membuat kotak komen itu muncul ya kalau belum ada. Ya, baik. Kemudian ada tombol home, yaitu berpindah ke awal karakter di sel paling kiri. Ya, jadi ceritanya semisal kita sudah masuk ya di F2. Kita sudah masuk di F2. Kursornya ada di sebelah sini ya. Kemudian kita ingin menuju ke paling kiri, ya, kita pencet tombol home. Nah, seketika dia berpindah ke sini. Kebalikannya adalah tombol N. Ketika kita pencet tombol N, dia bergeser ke paling kanan. Ya. Nah, selanjutnya saya masih di sini ya, biar kita tidak berpindah-pindah matanya, yaitu ke shift, ya, shift kemudian ditambah arrow key. Bisa kiri atau kanan. Nah, ya itu artinya memilih satu karakter. Ini saya tahan shift dan klik tombol panah kiri satu persatu sekali-sekali. Nah, sebaliknya ketika kita pingin ke kanan ya sama, tahan shift tapi panahnya ke kanan. Ya, ini setelah ini kita bisa combine, entah itu cut, copy, ya, atau V juga, paste juga bisa, Ctrl C, Ctrl X dan Ctrl T. Ya. Jadi ini bisa dilakukan. Nah, berikutnya adalah kita bisa melakukan Ctrl Shift, yaitu memilih satu kata. Ya, kalau tadi sih hanya satu karakter ya, satu seperti ini. Tapi kalau kita tambahin Ctrl Shift, maka dia akan terpilihnya satu kata. Pembatasnya satu kata apa? Spasi ya. Jadi dia berhenti ketika sudah ada spasi. Itu yang dia anggap sebagai satu kata. Ya, ini lebih cepat kalau yang mau dipilih lagi. Itu. Nah, selanjutnya ada shift home. Ya, shift home. Memilih hingga ke awal karakter, yaitu paling kiri. Ya, shift home. Nah, langsung ini lebih cepat lagi. Jadi tadi ada memilih satu karakter, memilih satu kata, ini langsung memilih satu isian ya, satu baris, shift home. Nah, ya. Nah, selanjutnya kita bisa juga membalikkan ini dari kiri ke kanan dengan shift N. Ya, jadi tadi kursornya di sebelah kiri ya, sebelah sini. Dan saya klik shift N, dia geser ke kanan, dan kalau posisi kursor di kanan saya klik shift home, dia geser ke paling kiri. Kemudian ada kontrol spasi. Kontrol spasi adalah untuk memilih satu kolom di mana kursor berada. Ya. Kontrol spasi. Ya. Nah, ini terjadi ini karena ada yang saya merge di atas. Coba saya di sini. Kontrol spasi. Nah, dia hanya memilih satu baris ini dari ujung atas ke ujung bawah.
ujung atas ke ujung bawah ya. Kemudian ada shift spasi. Nah, kalau tadi kontrol spasi dia memilih satu kolom dari ujung atas ke ujung bawah, dan kalau shift spasi memilih satu baris dari ujung kiri ya sampai ke ujung kanan. Nah, begitu. Ini bisa kalian gunakan untuk misalnya cut satu baris atau satu kolom ya, atau mengcopy. Dan ada juga Alt Enter. Alt Enter ini sering kali dicari oleh pengguna Excel. Dikiranya fitur ini tidak ada, tetapi ada ya. Jadi artinya apa? Untuk memberikan baris baru dan menambahkan satu line lagi dalam sel yang sama. Ya, seringkali ketika kita ingin mengetikkan satu sel yang baru ya, kita menggunakan merge ya. Jadi kita ingin misalnya di sini dan melakukan spasi gitu ya, kita ingin ini terlihat nyambung. Nah, caranya adalah kita yang kita merge. Padahal ini tidak perlu seperti ini, kita bisa melakukan ini di dalam sel ini sendiri ya. Nah, caranya dengan Alt Enter. Nah, jadi dia akan turun satu baris tapi tetap di sel itu. Jadi nanti selnya akan melar ke bawah, memanjang ke bawah. Melakukan spasi. Nah, kan kita bisa lihat enternya melar ke bawah. Oke, ini bisa juga dilakukan Alt Enter ya. Ini juga bisa dilakukan Alt Enter ya. Jadi punya 4 baris di dalam satu. Gitu. Ya. Baik. Oke, kita lanjut. Kemudian ada Ctrl Shift ya. Ctrl Shift plus titik 2. Ini untuk mengisi langsung otomatis waktu, yaitu jam dan menit saat ini juga. Ya, sedangkan Ctrl titik koma untuk mengisi tanggal saat ini juga. Ya, saat kita mengetik. Seperti ini Ctrl Shift titik 2. Nah, langsung muncul jam dan menit. Kalau kontrol titik koma, langsung muncul tanggal. Pemformatan masing-masing bergantung pada performatan sel. Ya, jadi ini lebih cepat ketimbang kita mengetik misalnya 1920 ya, atau 1 Februari 2021 gitu. Ya. Oh, ini pakai pemformatan bahasa Inggris, jadi ini saya coba dulu. Ya, jadi ini akan lebih cepat ya. Dengan satu tombol kita langsung bisa menginputkan tanggal atau jam. Gitu. Ya, ingat Ctrl Shift titik 2 untuk mengisikan jam dan menit, Ctrl titik koma untuk mengisi tanggal. Baik. Kemudian untuk penghapusan ya. Sebenarnya ini terlihat sederhana, tapi saya perlu menggarisbawahi beberapa perbedaan penting. Semisal antara backspace dan del ya. Backspace dan del kelihatannya sama ya. Memang kalau untuk satu sel yang kita select kemudian kita langsung lakukan backspace, ini hasilnya sekilas mirip ya, backspace maupun del. Tapi kalau dilihat sebenarnya beda. Pertama, kalau dia satu sel yang kita pilih, kita klik backspace, teman-teman lihat kursornya langsung masuk di dalam sel itu ya, berkedip-kedip ya, jadi dia siap menulis tulisan baru. Yang berbeda kalau kita delete, dia hanya menghapus saja tapi tidak mempersiapkan untuk menulis kembali di dalam ya. Nah, beda lagi. Begitu juga ketika kita sudah masuk dalam mode edit ya, di dalam sel. Ketika kita klik backspace, dia akan menghapus ke sebelah kiri. Dan kalau kita klik delete, dia akan menghapus ke sebelah kanan. Ya. Beda walaupun sekilas terlihat sama. Escape adalah untuk membatalkan pengisian sel atau pemilihan karakter dan langsung keluar dari sel tersebut.
Ya, maksudnya misalnya kita sudah mengetik cukup panjang, ya saya sembarang saja ya. Kemudian kita merasa ini bukan hal yang benar, ya kita merasa ini tidak perlu diketikkan di sini atau ada rumus yang salah, ya kita daripada kita ngeklik tahan backspace ya cukup lama, ya. Atau kita tidak mau mengganggu atau kita lupa ini misalnya editing ya, editing sebuah kata yang tadi sudah ada sebenarnya, terus kita lupa aslinya, ya. Nah kita bingung, kita tadi sudah ngedit yang mana begitu, kembalikan saja ke awal dengan klik edit. Ingat, selama kursor masih di dalam sel itu bisa dilakukan ini. Tapi kalau kursor sudah di luar sel, maka bukan escape, Ctrl Z atau undo. Ya, yang tadi di atas. Selanjutnya ada Ctrl minus. Ya. Ctrl minus ya atau Ctrl strip. Ya, strip yang tengah. Ya. Ctrl minus itu untuk membuka dialog untuk menghapus sel. Ya, dialog untuk menghapus sel seperti apa? Seperti ini. Nah, kita mau menghapus, kemudian selnya dinaikkan ke atas, atau selnya diratakan ke kiri, ditimpa ke kiri, atau mau menghapus satu baris atau satu kolom. Ya, ini gabungan antara delete sama tadi ya, kontrol spasi sama shift spasi. Ya, langsung dalam sekali klik ya, Ctrl minus ya akan langsung memunculkan kotak. Ya, kalau kita pilih entire row, maka di baris ini di tempat kursor berada akan satu baris akan hilang ya, seperti ini. Nah, dia ada di sini, ada perintah. Saya undo. Tapi kalau kita Ctrl minus dulu entire kolom, maka satu kolom ini ya hilang satu baris, kolom. Baik, demikian perjumpaan kita pada aneka shortcut Microsoft Excel bagian kedua. Terima kasih. Ingat teman-teman, klik jempol ke atas atau like jika Anda suka video ini, klik subscribe jika Anda suka channel ini, dan berikan komentar atau pendapatmu. Terima kasih.